Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Anak-anakku semuanya yang Bapak cintai dan Bapak banggakan, kembali lagi di pembelajaran online yang sebelumnya kita sudah belajar secara tatap muka, dan qadarullah kita kembali lagi ke pembelajaran online karena mungkin ini sebagai pembelajaran juga ke depannya bahwa kita harus tetap sabar, harus tetap semangat dalam menghadapi cobaan yang kita hadapi sekarang ini. Mungkin mahat kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit ini, dan insya Allah kita dapat mendapatkan pembelajaran dari apa yang kita hadapi sekarang ini, dan dari sinilah kita diuji kesabaran kita diuji dengan keikhlasan kita, karena bagaimanapun juga kita nantinya akan mendapatkan buah kenikmatan dari kesabaran tersebut. Apalagi dalam Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Furqan ayat 75, ulaika yujzaunal urfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Dan artinya mereka itulah orang yang dibalasi dengan martabat yang tinggi, artinya kedudukan yang tinggi. Dan karena apa? Karena kesabaran mereka, dan mereka disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya. Nah, ini adalah Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman seperti itu, bahwa kita tetap sabar, kita ikhlas dalam menghadapi semua ujian ini. Karena apa? Karena buah dari kesabaran kita nantinya adalah kenikmatan. Berupa apa? Kenikmatan dengan martabat yang tinggi, dan mereka yang sabar ini akan disambut dengan penghormatan dan ucapan selamat di dalamnya, seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, apalagi kita harus sabar juga dalam menuntut ilmu. Dalam kondisi pandemi seperti ini, kita harus bersabar dalam menuntut ilmu. Harus sabar dalam menuntut ilmu, karena Syekh Nu'man mengatakan, betapa banyak gangguan yang harus dihadapi oleh seseorang yang berusaha menuntut ilmu, maka dia harus bersabar untuk menahan rasa lapar, kekurangan harta, jauh dari keluarga dan tanah airnya. Sehingga dia harus bersabar dalam upaya menimba ilmu dengan cara apa? Dengan cara menghadiri pengajian-pengajian, mencatat dan memperhatikan penjelasannya, serta mengulang pelajaran dan lain sebagainya. Adapun semoga Allah merahmati Yahya bin Abi Katsir yang pernah mengatakan, ini yang paling penting, ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan. Nah, penting ini bahwasanya dalam segala macam ujian pun kita harus tetap produktif, kita harus tetap tersenyum, kita harus tetap semangat dalam beraktivitas. Karena apa? Karena ilmu itu tidak akan didapatkan dengan banyak mengistirahatkan badan. Tidak tidur terlalu banyak, secukupnya saja, dengan mengistirahatkan badan supaya lebih rileks lagi. Akan tetapi tetap kita harus tetap semangat, kita harus tetap produktif dalam kondisi apapun, seperti itu. Nah, itu adalah pembuka dari apa yang Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat untuk kalian semuanya. Amin ya robbal alamin. Oke, kita kembali lagi ke materi. Sekarang Bapak akan menerangkan tentang matematika kelas 12 IPA maupun kelas 12 bahasa mengenai penyajian data dalam ilmu statistika. Bahwa dalam penyajian data ini itu sangat penting. Apalagi dalam ilmu statistika ini penting sekali dalam melakukan laporan ilmiah, apalagi laporan penelitian, bahwa diperlukan dengan sangat data yang kuantitatif atau berupa angka ataupun satuan.
Untuk itu diperlukan pembacaan data tersebut secara sederhana dan menarik. Nah, apa yang diperlukan itu? Prosesnya adalah penyajian data yang berupa tabel maupun grafik. Tabel maupun grafik. Nah, adapun data itu dibagi menjadi dua. Ada data tunggal dan ada data berkelompok. Nah, bagaimana sih data tunggal? Bagaimana sih data berkelompok? Kemarin kita sudah bahas data tunggal, bahwa kalian yang sudah melakukan observasi ataupun ke lapangan untuk melakukan pengumpulan data dan menyajikannya dalam bentuk tabel. Nah, itu adalah data tunggal, bahwa data tunggal ini data yang kalau disajikan itu tidak ada rentangnya. Kayak misalkan hari ya 1, 2, hari ke-1, hari ke-2, hari ke-3, hari ke-4, hari ke-5 dan seterusnya sampai ke-8. Nah, di sini tidak ada rentangnya. Rentangnya tidak ada rentangnya ini itu adalah data tunggal. Udah, jadi hari pertama ya ini, hari kedua ya ini, hari ketiga ini 10, hari keempat ini 15 dan seterusnya seperti itu. Ini ada data tunggal. Nah, bisa dibandingkan dengan data berkelompok. Nah, data berkelompok itu pasti ada rentangnya. Variabelnya ini ada rentangnya. Ada intervalnya. 25 sampai 34, 35 sampai 44, 45 sampai 54. Nah, ini adalah data berkelompok. Jadi mengelompokkan data-data yang banyak sekali ini menjadi interval. Jadi dikelompokkan, diklasifikasikan. Dari 25 sampai 34 ini berapa sih banyaknya? Ada 6. 35 sampai 44 ada 8, seperti itu. Ini lebih menyederhanakan tabel atau menyederhanakan data yang sangat banyak dalam bentuk tabel maupun dalam bentuk grafik. Itu adalah data berkelompok. Seperti itu. Nah, bagaimana sih di sini, apa saja sih karakteristik dari data berkelompok? Nah, data berkelompok ini karakteristiknya seperti ini. Ada beberapa karakteristik dalam data berkelompok. Ada yang namanya interval kelas. Interval kelas ini bisa dilihat bahwa 42 sampai 46 itu interval kelas pertama. 47 sampai 51 itu interval kelas kedua. 52 sampai 56 ini interval kelas ketiga. Jadi seterusnya ini 42 sampai 46, 47 sampai 51 itu adalah interval kelas. Nah, sedangkan batas kelasnya itu ada dua. Ada batas kelas bawah, ada batas kelas atas. Interval kelas pertama 42 sampai 46, berarti batas kelas bawahnya adalah 42. Batas kelas atasnya adalah 46. Contoh yang lainnya, interval kelas ketiga 52 sampai 56. 52 sampai 56. Nah, 52 sampai 56 ini memiliki batas atasnya itu 52, batas bawahnya itu 56, seperti itu. Jadi batas atasnya 52, batas bawahnya 56. Nah, selanjutnya karakteristik yang ketiga. Nah, di sini dilihat di sini. Tepi kelas. Tepi kelas itu ada dua juga, ada tepi bawah dan tepi atas. Tepi bawah itu bisa dilihat batas bawah dikurangi 0,5. Contoh, interval kelas 42 sampai 46. Tepi bawahnya berapa? 42 dikurangi 0,5 sama dengan 41,5. Nah, sedangkan kalau tepi atas itu adalah batas atas ditambah 0,5. Batas atasnya berapa? 46. Berarti tepi atasnya itu sama dengan 46 ditambah 0,5 sama dengan 46,5, seperti itu. Jadi interval kelas pertama yakni 42 sampai 46 memiliki tepi bawahnya itu 41,5 dan tepi atasnya itu adalah 46,5, seperti itu.
Nah, selanjutnya ada yang disebut dengan lebar interval kelas. Lebar interval kelas ini atau yang disebut dengan lebar kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Sekali lagi, lebar kelas itu adalah tepi atas dikurangi tepi bawah. Jadi, contoh misalkan interval kelas 42 sampai 46, lebar kelasnya itu adalah tepi atasnya berapa? 46,5. Tulis di sini. Dikurangi tepi bawahnya berapa? 41,5. 41,5. Berarti 46,5 dikurangi 41,5 sama dengan 5. Seperti itu. Jadi interval kelas ini memiliki lebar kelasnya sama dengan 5. Baik interval kelas yang pertama maupun yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, keenam, ketujuh memiliki interval kelasnya itu lebarnya adalah 5. Lebar kelasnya adalah 5. Nah, sedangkan untuk menentukan titik tengahnya itu bisa dicari dengan menggunakan rumus setengah dikali batas atas ditambah batas bawah. Contohnya, misal interval kelas pertama 42 sampai 46 memiliki titik tengahnya berapa? Berarti batas atasnya itu 46 ditambah 42 itu berapa? 88. Dikali setengahnya. Setengahnya dari 88 adalah 44. Seperti itu. Nah, seperti ini titik tengahnya adalah setengahnya dari 88 adalah 44. Seperti itu. Nah, ini adalah karakteristik data berkelompok. Ada interval kelas, ada batas kelas, ada tepi kelas, dan ada lebar interval kelas, dan ada titik tengah. Seperti itu. Nah, cukup sekian materi tentang data berkelompok, karena mungkin ini adalah awal permulaan kita kembali lagi ke online dan tidak ada tugas untuk minggu ini. Semoga bermanfaat materi kita pada hari ini. Jazakumullahu khairan kasir. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.